Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, ihsan, kesehatan dan juga kesempatan kepada kita semua sehingga di hari yang penuh keberkahan ini kita dapat hadir bersama dalam majelis ilmu di tempat yang Allah muliakan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Yang kami hormati Mudir Am Yayasan Dakwah Imam Nawawi Ustadz Kemal Muhammad Rashid STP FPD dan juga para guru, wali murid dan muslimin serta seluruh peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul pada kesempatan ada kajian dengan tema zakat sebagai instrumen penguatan dakwah dan pendidikan Islam. Dan mungkin sebelumnya rekan-rekan di sini sudah mengikuti kajian online ya, kelas edukasi zakat yang sempat kita adakan juga via online. Semoga apa yang nanti beliau sampaikan betul-betul bisa kita pahami dan amalkan. Dan qadarullah pengurus Las Robani sedang dalam perjalanan, mungkin kurang lebih 10 menit lagi baru bisa tiba bersama kita di masjid ini. Jadi tadi sudah dikonfirmasi, silakan dibuka terlebih dahulu. Jadi nanti ketika beliau atau sudah datang nanti bisa langsung mengisi kajian. Ya, jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita sudah memahami ya bahwasanya pengelolaan zakat yang sesuai syariat dan amanah tentunya memiliki peran yang sangat besar, yaitu bisa menjadi instrumen yang mampu menguatkan dakwah Islam, mendukung pendidikan generasi muslim, serta menghadirkan manfaat yang luas bagi umat. Dan dalam konteks inilah Yayasan Dakwah Imam Nawawi bermitra dengan Las Robani sebagai lembaga yang mengelola penghimpunan dan penyaluran zakat secara profesional dan sesuai tuntunan syariat. Dan melalui sinergi ini, zakat yang ditunaikan oleh para muzaki dapat menjadi wasilah dalam mendukung berbagai program dakwah, pendidikan, sosial, dan pembinaan umat. Ya. Insya Allah nanti ya kita bisa simak lebih lanjut mengenai zakat ya, dan bagaimana bisa kolerasinya dengan pengembangan dakwah dan pendidikan, di mana memang core-nya kita di Yayasan Dakwah Imam Nawawi ini adalah dakwah dan pendidikan. Dan sebelum kita memulai acaranya, Anda akan membacakan rundown atau susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Ya, diawali dengan registrasi ya. Tadi yang sudah hadir di tengah-tengah sini, apakah sudah registrasi di depan? Tadi masuk absensi nggak Pak? Oh, enggak. Dapat insentif Pak? Enggak ya, kita semua sini insya Allah niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, jadi saya mengingatkan bagi yang tadi lupa registrasi, silakan nanti registrasi. Kemudian ada pembukaan dan juga sambutan nanti yang akan disampaikan oleh mudir kita Ustadz Kemal Muhammad Rashid. Dan nanti Anda akan memberikan sesi kajian kepada moderator yang akan membawakan kajian bersama pemateri kita Ustadz Irwandi. Nanti moderatornya insya Allah Ustadz Muhammad Yusuf Saputra MH. Dan masuk ke acara inti nanti sesi kajian dengan tema zakat sebagai instrumen penguatan dakwah dan pendidikan Islam. Ya, kurang lebih 30 menit. Nanti akan lebih banyak sesi tanya jawabnya, kurang lebih 1 jam. Jadi bagi rekan-rekan semua yang sudah menyiapkan pertanyaannya, silakan nanti bisa disampaikan ya, semoga bisa terjawab. Dan nanti di akhir ada penutup. Nah, mungkin kita langsung saja ke sesi berikutnya, yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh mudir kita Ustadz Kemal Muhammad Rashid. Kepada Ustadz Kemal kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini di pagi yang penuh kehijauan, ya. Jadi saya kira pesertanya itu banyak dari umum, ternyata dari satu keluarga, ya, keluarga besar Yayasan Dakwah Imam Nawawi. Ini kalau ngumpul saya kira juga Ustadz Jus nggak bakal hadir. Gemetar hati saya lihat Ustadz Jus itu. Takutnya pulangnya ini ya, kalau nggak ada yang disiapkan, ya. Karena saya mampir ke sana dapat oleh-oleh kan gitu ya. Baik ya teman-teman, ada berita bahwa potensi zakat di Indonesia itu sebesar 327 triliun yang baru kita ambil atau manfaatkan 41 triliun. Guru matematika siapa? Ustaz Asep aja. 327 dikurangi 41 sama dengan ya 386, betul nggak? 286, berarti biar benar guru matematika. Betul, ada potensi 328 triliun. Ketika antum mendengar ini, apa yang antum rasakan? Yang senyumnya lebar, di sampingnya baju putih ada baju hijau. Karena kalau saya bilang baju antum, ketika antum dengar potensi kita yang belum diambil dari zakat sebesar 286 triliun, apa yang antum pikirkan? Atau nggak pikir apa-apa? Ada? Ada yang ingin bicara sambil beliau berpikir? Gimana Ustaz? Masya Allah, ada yang bisa diberikan kepada orang du'afa. Ada lagi, masa kepala sekolah Pondok Gede yang jauh dari jawab? Ini harusnya orang Cibinong, orang asli. Siapa ya? Ayo angkat Ustaz Danang. Ustaz Danang apa Ustaz? Jangan tuh pikirin Ustaz. Betul, masih minimnya kesadaran kaum muslimin untuk membayar zakat. Iya. Sekalian bantu di depan. Ya, tentunya potensi ini membuat kita bahagia. Ya. Karena di antara mustahiknya kan bisa dilihat dari zaman Allah, bisa juga nanti buat doa dari siswa kita yang di sekolah mereka. Masya Allah, beliau itu sangat peduli dengan para guru di lingkungan Yayasan Dakwah Imam Nawawi. Dan ngomong, makanya guru-guru di Pondok Gede setia kawan banget sama Ustadz Yus ya. Jadi teman-teman nih, yang namanya zakat itu kita paham adalah rukun agama. Ketika saya mendengar ini pertama kali, yang saya rasakan adalah kesedihan. Yang pertama, yang kedua ketakutan. Kesedihan itu artinya kaum muslimin tidak menjalankan rukun agamanya. Itu bukan potensi, tetapi kekurangan kaum muslimin. Mereka tidak menunaikan zakat, padahal zakat ini adalah tiang agama yang orang-orang di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diperangi. Yang ketika para sahabat lain ragu karena sepeninggal Rasulullah khawatir, beliau tetap berjalan. Seandainya, kata Abu Bakar, aku perangi mereka sendirian, aku akan tetap perang. Aku tidak akan menunda apa yang Rasulullah perintahkan kepada mereka. Rasa takut akan apa? Akan azab Allah. Jangan-jangan inilah penyebab kita kaum muslimin tidak berkah hidupnya. Rukun agamanya tidak dijalankan. Dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal. Pergilah, dakwahkanlah tauhid.
ajarkanlah sholat, dan kalau sudah menerima itu, ambillah zakat dari mereka. Kita sudah mendakwahkan tauhid, kita sudah mengajarkan sholat dan dakwah-dakwah Islam yang lain, tapi kita lupa dengan nasihat Allah, nasihat Rasulullah yang ketiga, ambillah zakat dari mereka. Ini rukun tiang agama yang didahulukan dari puasa Ramadan. Maka saya khawatir kita sebagai dai tidak menjalankan perintah Allah ini, perintah Rasulullah ini, yang kemudian Allah persulit hidup kita, Allah persulit kehidupan kaum muslimin. Maka dengan itu saya katakan, sepulang dari pemahaman ini, dari mendengar perkataan Ustaz Irwandi dan sebagainya, ayo kita segera buka. Jangan sampai Allah tuntut kita sebagai orang yang berilmu namun tidak mengamalkannya, sebagai orang yang memiliki kemampuan namun tidak menjalankannya. Yayasan ini sudah cukup besar, banyak sekali yang berpakaian hijau, walaupun mungkin ada yang belum dapat seragamnya. Tapi ini seharusnya menjadi tanda kita seharusnya sudah mampu untuk menjalankan ini. Mendirikan program penarikan zakat untuk memfasilitasi. Kita tidak bisa menegakkan hukum karena kita bukan bagian dari amir, tidak bisa menegakkan hak, tapi setidaknya kita memfasilitasi, terus mengingatkan dan memudahkan kaum muslimin untuk menunaikan zakat. Jadi ya akhi, 286 triliun itu adalah kewajiban kaum muslimin yang tidak ditunaikan, yang akan Allah tuntut sampai hari kiamat. Maka saya mengundang kepada teman-teman semua, mari kita bersama-sama keberadaan yayasan ini, keberadaan Imam Nawawi School, keberadaan Imam Nawawi Boarding School, keberadaan homeschooling Imam Nawawi, dan unit-unit dakwah lainnya, itu untuk memudahkan tegaknya syariat Islam dengan apa yang kita mampu. Kita tidak memudah sultan memfasilitasi kita. Kita mendirikan las lagi berat. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan dengan keberadaan las Rabani, dengan keberadaan guru-guru kita yang telah membuka jalan. Kita bekerja sama dengan mereka. Maka saya mengajak kepada antum semua yang memiliki kesamaan minat, yang memiliki kesamaan keinginan dalam bidang dakwah dan sosial, untuk melibatkan diri, baik di yayasan maupun di tempat antum bekerja. Itu yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan ini juga semoga menjadi pemahaman ya buat antum semua. Nanti khawatir ada di antara antum melihat anak terlalu tergesa-gesa, belum selesai ini, belum selesai bangunan tenjol, tiba-tiba bikin dakwah sosial. Ya, karena ini kewajiban. Itu yang Allah perintahkan, itu yang Rasulullah arahkan kepada Mu'adz bin Jabal. Mari kita wujudkan. Semoga dengan itu Allah berkahi kerja kita, Allah berkahi yayasan kita, Allah berkahi tempat unit usaha tempat kita bekerja, dan kemudian Allah berkahi bangsa dan umat Islam seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk selanjutnya Ana mau cek dulu nih perwakilan dari regional apakah hadir semua di kesempatan pagi hari ini. Untuk dari guru-guru Ciomas ada yang hadir? Oh ada ya, alhamdulillah. Dari Pondok Gede? Ya masya Allah. Dari Cibinong, tuan rumah nih. Ada INBS maupun mungkin INIS, ASIN, banyak juga masya Allah ya. Dari manajemen pusat ya, ada. Satu lagi unit pendukung ya, dari ANM mungkin, dari koperasi mau datang, alhamdulillah masya Allah. Ya selanjutnya kita akan masuk ke agenda berikutnya, yaitu masih menunggu materi. Sambil menunggu nanti yang memang punya keinginan bisa menghubungi Pak Galuh ya.
Keinginan untuk apa tuh? Membesarkan diri. Oke, Masya Allah. Kasihan tuh Pak, kalau pulang balik sendiri. Baik, ya mungkin sambil menunggu kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu pembacaan tata tertib untuk kajian yang insya Allah nanti akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Yusuf Saputra. Ya, kepada beliau kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ba'd. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan untuk bisa hadir di rumah Allah ini, di masjid ini. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan memanfaatkan momen yang langka ya, dengan cara kita meluruskan niat kita, saya dan semua di sini. Mari kita luruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah, karena mengkaji ilmu-ilmu Islam la syakka fihi anna tidak diragukan bahwasanya itu merupakan ibadah, dan ibadah itu tidaklah bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kelak, melainkan kita harus ikhlas. Jadi marilah kita luruskan niat kita, tidak ada keterpaksaan ya, dan siapkan senjatanya ya. Senjatanya apa? Senjatanya apa? Anda al-qalam ya, idal ilma bil kitab, ikat ilmu dengan menulisnya ya. Meskipun sekarang alhamdulillah sudah ada ini ya, tapi kita harus bisa mengkondisikannya ya. Baik, saya di sini diamanahkan sebagai moderator ya. Insya Allah tidak perlu perkenalan, sudah kenal semuanya ya. Dan sebelum membacakan tata tertib, saya akan membacakan profil dari Ustaz ya, Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan akademisi dan peneliti di bidang fikih kontemporer. Beliau merupakan ya pendiri dari ETA ya. ETA teh ada yang tahu kepanjangan dari ETA? Anwar ya, nggak pada tahu ya, ada situsnya juga. Kemudian fokus beliau ya, spesialis beliau pada fikih muamalah ya, khususnya fikih muamalah kontemporer. Beliau menyelesaikan pendidikan diploma bahasa Arab D1 dan syariah di Lipia Jakarta ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada beliau untuk melanjutkan S2 dan S3 di kampus induk Libya, yaitu Jamiatul Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh, dalam bidang usul fikih. Aktivitas akademik dan profesional ya, Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala aktif mengajar dan memberikan kontribusi akademik di berbagai institusi, di antaranya di kampus ya. Tazkiyahnya ada yang mana nih? Ada
ada yang disentul, ya, yang disentul. Ya. Dosen Magister Ekonomi Islam, Institut Agama Bogor yang disentul ya. Kemudian dosen Magister Agribisnis Universitas Islam Riau. Dosen Magister Manajemen Agribisnis di Universitas Islam Riau. Dalam bidang dakwah dan literasi publik, beliau aktif sebagai pemateri fikih muamalah kontemporer di Radio Roja dan juga Roja TV. Kemudian beliau menjadi pemateri di Fatwa TV. Kemudian beliau menjadi pemateri program muamalah kontemporer di Asil TV. Ada yang tahu Asil TV? Ya. Kemudian yang keempat, beliau aktif sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Laz Rabbani. Peran Dr. Elwandi Tarmizi di ETA yaitu ya sebagai pengembangan keilmuan. Beliau menyusun kurikulum dan kerangka keilmuan fikih muamalah kontemporer yang menjadi dasar program edukasi di ETA, Elwandi Tarmizi Anwar. Peran beliau yang kedua yaitu edukasi. Baik, ya. Sebagai memberikan pengajaran langsung dalam berbagai program pelatihan muamalah yang dituju nasional dan pelaku bisnis. Yang ketiga, peran beliau konsultasi syariah, memberikan panduan dan solusi terhadap berbagai persoalan muamalah modern yang dihadapi individu maupun organisasi. Dan yang terakhir, peran yang keempat, beliau di ETA yaitu pengembangan literasi publik, menyebarkan pemahaman muamalah melalui berbagai edukasi termasuk program video, kajian publik, dan publikasi ilmiah. Demikian biografi singkat beliau. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan memberkahi beliau, ilmu beliau, memberikan kemudahan bagi beliau untuk senantiasa memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Kemudian kami akan bacakan tata tertib kajian sebagai instrumen penguatan dakwah dan pendidikan Islam. Memiliki beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga kekhusyuan, keberkahan, ketertiban majelis ini. Kami mengharapkan seluruh peserta untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, menjaga adab, ketenangan selama kajian berlangsung. Mematikan, mengubah ponsel ke mode silent atau senyap. Yang ketiga, tidak berbicara atau melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain. Yang keempat, mencatat poin-poin penting dan memanfaatkan kesempatan untuk menambah ilmu serta pemahaman. Yang kelima, sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Dalam hal ini saya. Pertanyaan disampaikan secara tertib sesuai arahan. Bagi penanya ikhwan dapat bertanya langsung dengan mengangkat tangan. Bagi penanya akhwat diperkenankan untuk menulis pertanyaan, ya, kemudian diestafetkan, dikumpulkan, nanti akan dibacakan oleh kami. Dan yang terakhir, kami menghimbau agar senantiasa menjaga kebersihan, kerapian di area, apalagi kita di sini di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembacaan tata tertib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilman. Pada Ustaz Elwandi kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wani wa akhwati illah, para sivitas Imam Nawawi Boarding School dan para ada orang tua di sini. Umat sivitas atau bukan? Orang tua. Kalau yang bapaknya nggak ada orang tuanya, orang muda semuanya. Dan para wali murid yang hadir dalam kajian zakat kali ini, bertemakan zakat menjadi instrumen penguat dakwah dan pendidikan. Segala sesuatunya itu kalau dilakukan secara individual, itu alhamdulillah tetap memerlukan effort dalam bentuk finance, keuangan, dan dalam bentuk jasmani jelas. Keuangan tetap dibutuhkan. Karena itu di dalam Islam di antara mustahik zakat ada wal muallafati qulubuhum, yaitu apa itu muallaf? Lembutkan hatinya, hatinya keras berarti yang diharapkan Muslim berarti non Muslim. Ya, al-muallafati qulubuhum. Terkadang orang kafir itu untuk mengajaknya kepada agama Allah dalam berdakwah butuh biaya. Berapa biayanya besarnya? Sebesar-besarnya. Kalau Nabi SAW pernah memberikan kepada pembesar Quraisy sebanyak 300 unta. 100 ekor unta itu nilainya lebih 5 miliar. Rasulullah memberikannya 300. Berarti sekitar 15 miliar. Dan akhirnya orang ini masuk Islam. Dan dia adalah tokoh di kaumnya. Pulang dia ke kaumnya mengatakan, ya qaumi aslimu fa inni ajidu Muhammadan yu'ti man la yakhshal faqar. Wahai kaumku, masuk Islamlah kalian. Muhammad kalau ngasih itu tidak pikir-pikir, nggak takut dia miskin. Dan yang mereka fahami ini Muhammad betul dia adalah utusan Allah dan bukan manusia biasa. Manusia biasa sekaya-kayanya dia. Pernah antum dengar orang Indonesia kaya memberikan 15 miliar ke satu orang agar dia masuk ke dalam agama Allah? Kalau bangun masjid mungkin ada. Kenapa? Apa bedanya? Kalau masjid umurnya kan panjang, ratusan tahun.
Orang lihat terus ini masjid si Fulan bin Fulan yang bangun. Ya, ada manfaat namanya. Kalau cuma satu orang masuk Islam, kayaknya belum ada. Padahal sesungguhnya prioritas dalam agama Allah adalah manusia, bukan bangunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para khulafaur rasyidin mahligai apa yang ada sampai sekarang mereka bangun. Bangunan apa yang ada mereka bangun sampai sekarang masih seperti Borobudur, seperti pagoda, di lain-lainnya yang dibangun oleh orang-orang yang non-Islam. Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau bangun, sekarang ia mahligai besar, bangunan keajaiban dunia. Tapi waktu Rasulullah SAW bangun, betulkah seperti itu? Hah? Tidak. Berarti seperti apa? Hah? Masya Allah, para guru itu kita diskusi, para guru antum salah pun tidak pernah saya marahin. Seperti apa? Seperti inikah? Tidak beratap karena memang tidak hujan. Sekarang pun kerajaan Saudi, negara terkaya dunia, juga nggak punya atap karena dia memang jarang hujan. Setahun paling 5 kali hujannya. Terus dindingnya secakep inikah? Seperti apa? Hah? Batu ditumpuk. Masya Allah. Nggak ada batu yang ditumpuk. Kemudian lantainya marmer atau semen. Kok tahu antum? Antum tahu pasir? Bunyinya apa? Bunyi hadisnya, ada hadisnya, apa bunyinya? Apa terjemahannya? Enggak bunyinya pun terjemahannya. Badui kencing bisa jadi kencing di atas batu. Yang disiram kan bisa keluar juga. Kalau antum kencing di rumah antum di atas tanah batu kan ya. Masya Allah. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa 21 Ramadan Rasulullah SAW di pagi harinya beliau mengatakan, "Ra'aitu anni asjudu 'ala turabi." Beliau mengatakan, aku bermimpi sujud di atas tanah di dalam masjidnya, dan di malam itu hujan. Beliau mengatakan, saya berharap itulah malam Lailatul Qadar. Dalam bab Lailatul Qadar, beliau sujud di atas bainat turabi wal ma',
apa namanya, pasir bercampur air, tanah bercampur air. Itu masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang ditinggalkan oleh Fir'aun, batu, dan ditinggalkan Siddhartha Gautama dan di Borobudur, batu, yang ditinggalkan oleh kaum Samud dan Madian, rumah-rumah besar batu. Rasulullah tidak. Masjidnya hanya tiangnya pelepah kurma, tidak beratap, berdinding agar hewan tidak masuk. Dindingnya 1 meter, hanya itu. Tapi dari sana keluar para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengembangkan agama Allah sampai ke seluruh dunia. Ya. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Sadanatul Ka'bah, penanggung jawab Ka'bah, meminta ke Baitul Mal biaya kiswah, pembuatan kiswah. Kiswah itu mahal, biayanya ratusan miliar. Karena ditenun pakai tangan dan kaligrafinya pun ditenun pakai tangan. Benangnya benang emas. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, demi Allah, saya tidak akan kasih Ka'bah baju kain penutup sebelum umat Muhammad kenyang dan berpakaian. Ka'bah baju masuk angin apa tidak? Ya bagus, sudah dimasuk angin kan, sehingga kalau di dalam kita bisa bernafas. Tapi kalau umat Muhammad tidak pakai baju, masuk angin, masuk bakteri, masuk, semuanya masuk. Dan perut umat Muhammad lebih penting daripada baju Ka'bah. Ka'bah cantik, umat Muhammad perutnya lapar. Bisa dia beribadah ke Ka'bah? Orang yang lapar dia nggak bisa konsentrasi, sedangkan ibadah butuh konsentrasi. Kalau terlalu kenyang juga nggak bisa konsentrasi, lihatnya keluar. Kayak kita terlalu kenyang juga susah konsentrasi. Ya, maka Islam mementingkan manusia, bukan bangunan. Dan dari Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ilmu bertebaran ke seluruh penjuru dunia, dan pun berpindahnya ke masjid-masjid. Al-Azhar, universitas tertua di dunia yang dibangun pada abad ke-7 Hijriah, itu dari masjid. Dari masjid. Di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ada halaqah-halaqah para ulama. Dari zaman dahulu seperti itu. Antum mau belajar Quran dengan syekh ini, tafsir dengan syekh ini. Setiap hari kajiannya, enggak putus-putus. Mau belajar, pindah, udah tamat satu syekh ini, pindah belajar fikih, cari syekh ini, fikihnya apa, mau Syafi'i, mau Hambali, mau Maliki, Hanafi, ada para ulama syekhnya yang duduk ngajar setiap hari. Mau belajar hadis, ada para ulama hadis yang mengajar di Masjid
Haram Makki dan di Masjid Nabawi, sehingga agak pusing memikirkan fasilitas pembangunan kelas segala macam asrama. Saya itu semenjak pulang banyak ditawar bikin pesantren, gak bikin sekolah tinggi. Yaudah ente aja yang bikin, saya ngajar aja mau. Karena kalau sekolah tinggi pesantren itu tetek bengeknya saya yang mikirin. Mati listriknya saya yang ngomongin PLN. Air nggak naik saya ngomongin tukang air. Ia tetap dihadapi IC-nya, tapi saya yang bertanggung jawab di awal. Tentu nggak ada lagi ilmu untuk mengajar, waktu untuk mengajarkan ilmu, untuk murojaah, untuk pengembangan, habis dengan tetek bengek tadi. Sampai sekarang saya alhamdulillah tidak pernah mau menjadi struktur. Kalau ngajar saya mau, nulis saya mau, ilmuwan boleh. Habiskan waktu untuk struktural saya mohon maaf. Itu kebijakan saya. Masing-masing kita beda-beda kan. Ya. Sehingga biaya, dia tetap butuh biaya, tapi tidak mahal. Yang membuat sekolah mahal itu adalah infrastrukturnya itu. Apakah kualitasnya lebih bagus yang diboldingkan dengan yang berada di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Mana lebih bagus keilmuannya? Mana Ustaz? Tidak tahu saya. Mungkin iya, mungkin tidak. Dan itu bukan hanya di kota Mekah dan Madinah, kota-kota lain, di kota Riyadh. Saya 11 tahun di kota Riyadh. Itu durus para ulama ada di masjid-masjid. Di Riyadh tidak ada pesantren, tidak ada boarding school. Orang-orang belajar durus masyayikh ada di masjid-masjid. Syekh Shalih bin Fauzan ada masjidnya, kita datang ke sana kajian-kajian beliau. Syekh Abdul Karim Al-Khudair ada darsnya, dulu bahkan Syekh Nubas ada darsnya. Orang datang ke masjidnya tempat dia dars, ya. Sehingga ilmu berkembang. Dan di Indonesia pun awal perkembangan ilmu juga tidak membutuhkan infrastruktur besar. Di Sumatera Barat dikenal dengan para buya, ulama-ulama itu mengajar murid-muridnya di surau masjid. Dikenal mereka dengan anak-anak surau, tidur pun di masjid, anak mudanya. Ya, kayaknya buyanya bikin asrama, enggak. Ada santrinya bikin asrama, dia terserah. Pikirnya hanya ngajar di masjid, ulamanya hanya ngajar di masjid, sehingga biayanya relatif lebih murah. Itu yang saya maksud. Dan jalan sehingga fokus dari dana Baitul Mal, termasuk dalam dari Baitul dana zakat, hanya memberikan kafalah biaya hidup kepada para ulama-ulama yang mengajar, dan mereka dengan sangat dihormati. Dan per tahun mereka ada di masa Khalifah Harun Ar-Rasyid Bani Abbasiyah, itu
para ulama yang mengajar di masjid mendapatkan biaya hidup per tahun sekitar 2.000 dinar, sekitar 9 kilo emas, cukup untuk hidup itu setahun. Cukup berapa rupiah kalau dirupiahkan? Kali 2.700.000 per gram, ya berapa? 27 miliar. 27 miliar cukup untuk hidup tahun lebih. Kalau itu antum kembali ke waktu itu, jadi ulama besar, gajinya besar. Memang ulama besar gajinya besar. Ulama besar gajinya kecil, bukan ulama besar namanya. Hanya di Indonesia aja Ustadz Kabir gajinya tak ada. Namanya Ustadz Kabir. Dan tradisi itu masih ada sampai sekarang di kerajaan Saudi Arabia. Para ulama besar itu digaji dengan negara oleh 300.000 rial per bulan, sekitar 4,8 satu real kan ya, kali 3.000 berapa? 1,5 miliar kurang lebih per bulan, cukup untuk hidupnya itu. Sehingga waktunya ia kerja, mau menjawab fatwa, mau mengajar di masjid, itu pekerjaannya. Dia tidak mikir lagi biaya hidup. Ya, kalau Ustadz di Indonesia, udahlah, jangan kita lanjutkan. Antum sudah ketawa, berarti sudah sama-sama merasa. Ya, kita tidak mengeluhkan kondisi, bukan tidak percaya dengan takdir Allah, tapi ini adalah fungsi dari Baitul Mal, dari zakat tadi, untuk manusianya yang dibangun, bukan infrastrukturnya. Alhamdulillah mereka ngajar ikhlas, ya. Tapi ada dukungan finansial tadi untuk mereka berdakwah, itu tidak putus-putus mereka ngajar. Kalau kita baca sirah kehidupan para ulama, Al-Imam Nawawi pada subuh ngajar tafsir sampai syuruk terbit matahari, kemudian beliau istirahat sebentar, nanti waktu duha sampai menjelang zuhur ngajar ilmu hadis, habis istirahat nanti pada asar sampai menjelang maghrib mengajar ilmu fiqh, habis istirahat nanti pada isya sampai sebelum larut malam beliau menulis sendiri ilmunya. Kalau dia harus bekerja mencari nafkah, bisa itu dilakukan? Hendaklah. Udah capek mencari kerja nafkah, kapan mau ngajar umat lagi? Jelas. Dalam kondisi negara kita tidak memperhatikan itu, maka disinilah dukungan dari zakat. Sehingga para ustaz yang bukan ulama besar, tapi memiliki ilmu yang bisa bermanfaat untuk umat, mengajar di sini, waktunya jam segini, kami berikan biaya hidup UMR Bogor berapa UMR ya? 5,1. Kira-kira ustadznya mau enggak? Ini bukan ustadz besar ya? Ustadz biasa. Kira-kira ustadznya mau enggak?
Ustaz kecil. Mau kira-kira enggak? Oh itu bukan kecil, Ustaz sedang. Ya Ustaz sedang. Ustaz sedang mau nggak kira-kira? Sedang mau, Ustaz kecil nggak mau dia. Dia berarti 2 kali UMR yang Ustaz kecilnya. Ya, itu bagian dari dakwah. Sehingga mikrofon duduk di depan umat memang yang punya ilmu. Ketika itu tidak diatur, orang yang datang membawa infak, tentu ustadz yang duduk di sini yang bisa membuat infak keluar banyak, sehingga masjid yang diundang oleh masjid yang bikin entertain, orang terhibur, dia taubat mau tidak taubat nggak ada urusan, yang penting uangnya keluar. Itu efeknya. Ya. Seperti itu ya kawan. Maka fungsi dari zakat membentuk manusia. Ini haknya apa? Masuk dalam mu'allafati qulubuhum, masuk fi sabilillah. Fi sabilillah, bagaimana agama Allah ditegakkan dengan jihad, dengan pedang, dan dengan ilmu. Kalau hanya dengan pedang, tapi orang yang tidak ngerti ilmunya, sholat pun tidak bisa dia, puasa pun tidak bisa, cari harta yang halal pun tidak bisa, tidak ngerti dia. Ya, itu efeknya. Cukup dari saya kira. Silahkan yang mau berdiskusi. Berikutnya akan pada sesi diskusi ya, sesuai tadi yang disampaikan. Silakan bagi Ikhwan jika ada yang ingin didiskusikan. Tadi kan saya sampaikan mungkin pemerintah kita atau karena di sini melihatnya seperti ada kita itu ada krisis kepercayaan mungkin dengan sebuah lembaga atau seperti yang dulu menyampaikan data kita ke sebuah panitia zakat, ternyata waktu sudah akan sampaikan kan harusnya di paling nggak hari sebelum awalnya diberikan, ternyata maksudnya kan di panitia tersebut masih tersimpan banyak data berkiprah tersebut itu. Makanya kan di satu titik mengapa saya jadi berpikir apakah ini data saya sudah tersalurkan atau belum. Nah, saya ingin hal ini adalah bagaimana seorang mendaki itu ketika sudah memilih menyalurkan kami data tersebut, itu kita yakin bahwa data harta yang sudah diberikan itu benar-benar tetap tersalurkan ke tempat penerima. Mohon karena beberapa topik yang akan dilakukan dari kita, sehingga akhirnya kita itu sebagai seorang yang diberikan dokumen mereka lebih merasa yakin gitu sama-sama, walaupun asasnya saling seorang muslim terpercaya, tapi di sini karena ada kekhawatiran tersebut ya, jadi kita bisa diberikan rambu-rambu gitu. Kalau memang ada krisis kepercayaan dengan lembaga amil zakat, Anda langsung cari para mustahiknya. Kan lebih bermanfaat. Kalau Anda langsung bertemu dengan fakir miskin, Anda angkat satu karung beras isinya 25 kilo. Ya, anggap dari sekian orang fitrah Anda sekeluarga. Datang, ada ketuk pintunya. Kira-kira hubungan Anda dengan dia jadi lebih baik atau tidak? Apa
lain Anda serahkan juga ke lembaga amil zakat. Kalau Anda butuh yang tadi tidak percaya dengan mereka. Tapi kalau Anda ingin kebermanfaat, kan nggak semua orang seperti Anda punya database yang lengkap tentang tetangga-tetangganya. Memang dia mustahik. Ya, banyak orang yang malah sebaliknya nggak ngerti tetangga. Kalau dia berikan, khawatir mereka bukan mustahik sehingga tidak sah zakatnya. Ya. Adapun kalau Anda menanyakan secara fikihnya, memberikan kepada amil zakat yang ditunjuk oleh waliul amr, kalau ditunjuk oleh waliul amr dengan konteks sekarang, yaitu yang berizin dari Kementerian Agama. Kalau Basnas, kalau yang swasta namanya LAS, Lembaga Amil Zakat. Seperti Rabbani itu LAS, Lembaga Amil Zakat. Ya. Ini status mereka ini adalah wakil dari kedua belah pihak. Wakil dari negara untuk mengambil, menerima dan menyalurkan, dan mereka wakil dari kopi. Anda nggak minum kopi, akhi, kebuang nanti, kasih aja ke host minum kopi, anak cukup air putih. Host kasih host. Insyaallah. Allah barik. Untung cuma kopi bukan dinar. Baik. Maka dia wakil dari para pihak. Dan dia akan melihat kemaslahatan. Biasanya para mustahik di sekitar situ walaupun kondisi ekonominya tidak baik, tetap mereka pulang ke kampung. Ya, kalau dia harus membagikan di malam itu juga, di hari itu juga, kan waktunya pendek zakat fitrah itu. Nanti setelah Id plus 7 hari segala pada datang mereka dibagiin, nggak dapat mereka. Maka bagi muzaki untuk zakat fitr tidak ada masalah. Kalau mereka tidak terlambat, mereka wakil dari para mustahik. Kalau tidak ada las, Anda juga bisa wakilkan. Anda umpamanya biasanya tadi bawa beras 20 kilo, 25 kilo satu karung, rumah XYZ, dan Anda tahu tahun kemarin ada dia 2 hari, dan minimal boleh menyerahkan zakat -3. -3 berarti kalau 30, 29, 28 Ramadan sudah boleh. 28 masih ada mustahik ini. Tahun ini katanya dia, kata tetangga, dia lebih dulu mudik karena satu lain hal. Ada bus gratis ke kampungnya tapi -7. Ya udah pulang. Ya, Anda bisa menelpon dia, Bapak, Ibu, ya, saya mau berzakat ke Bapak. Oh, saya lagi di Mojokerto, Pak, lagi di kampung, lagi mudik. Ya udah, bisa Bapak Ibu tunjuk tetangga yang amanah,
wakil dari Bapak Ibu untuk menerima ini dari zakat pribadi saya. Ya insya Allah Pak, nanti akan datang tetangga saya ke rumah Bapak. Boleh, tidak ada masalah. Jelas, itu perorangan sah. Apalagi ini lembaga yang memang mereka adalah wakil dari para mustahik dan wakil dari muzaki. Jelas. Allah barik fiik. Ya, apa khususnya jika ada pertanyaan bisa di depan. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan yang akan diskusi. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, kebetulan ada teman yang kemudian menitipkan modal untuk diputar di emas. Jadi sistemnya mudharabah 70-30% dari hasil bersih. Apakah emas ketika kemudian diperjualbelikan nisabnya nisabnya akan dihitung juga Ustaz? Seperti itu. Kan nisabnya berapa? 85% ya Ustaz. Anak nanya ini karena belum paham. Nah, kemudian kalau misalnya belum sampai di angka tersebut bagaimana gitu kan. Terus kalau misalnya udah melebihi dari 85% dalam setahun, walaupun itu 85 gram, maaf, 85 gram, apakah kena nisab seperti itu? Jazakumullah khairan. Jadi ada teman nitip emas, nitip uang bukan emas. Nitip emas apa uang? Kalau rugi dia siap rugi enggak? Kalau untung baginya berapa persen? Berapa persen? Siapa yang 70? 30%. Jual belinya emas, ya. Yang pokok itu kan milik investor, ya. Umpamanya yang emasnya milik investor, pengelola tidak memiliki apa-apa kecuali bagi hasil kalau ada bagi hasil. Bila bagi hasilnya umpamanya senilai 200 juta, berarti ini si pengelola kalau tidak punya uang rupiah lain, tidak punya emas lain, bisa dipastikan dia tidak wajib zakat. Yang investor emas semuanya milik dia, tambah bagi hasilnya 30% dari 200 juta 60 juta kan ya. Bila punya uang lain genap satu nisab, dia yang wajib berzakat, sedangkan pengelola tidak. Jelas? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dijawab. Pertanyaan kedua, kita lanjutkan. Silakan, dari awal ada? Belum ada? Kalau belum ada, kita buka lagi untuk yang ikhwan. Moderator, narasumber, mohon izin untuk bertanya satu. Ada dua pertanyaan mohon izin. Yang pertama, kebetulan keluarga kami masih ada yang non-muslim dan di luar Pulau Jawa. Pertanyaannya apakah kami boleh memberikan zakat dalam zakat fitrah untuk keluarga kami yang non-muslim?
Itu yang pertama. Ini hubungannya dengan kami itu tante ya, dari ibu. Nah, satu ada beberapa yang masih di bawah dari kemiskinan. Kemudian yang kedua terkait dengan zakat. Satu dulu saya jawab. Kira-kira kalau Anda kasih zakat fitr, dia mau masuk Islam? Terkait dengan itu kami belum bisa memastikan. Tidak boleh. Ya, karena antum kasih zakat fitr, zakat mal kasih 10 juta, 20 juta. Kira-kira mau masuk Islam dia dengan terima 20 juta? Itu kita belum tahu. 30 juta mau masuk Islam? Mungkin. Kalau 30 mungkin kasih 50 juta. Yakin dia mau masuk Islam kan ya? Tadi aja Nabi ngasih satu orang 15 miliar. Ini cuma 50 juta, pelit banget. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini tidak ada kaitan dengan ingin melihat bagaimana mungkin bisa memberikan pandangannya berkaitan dengan beberapa ini mungkin sudah sering dengar stigma negatif ya mengenai proses nas itu sendiri yang kita lihat beberapa kali mungkin di media sosial kemudian menekan juga ini sisi yang pertama yaitu stigma negatif pada amil zakat. Itu bagaimana mungkin kami sebagai seorang muslim yang untuk mengutamakan hal tersebut karena ternyata memang dari muslim itu sendiri bahkan memberikan komentar yang tidak baik menurut proses kita. Kemudian yang kedua, sebentar, ini tadi 2 pertanyaan jadi 3. yang terkait krisis pekerjaan ada 2 jadi 3. Sebentar, yang nomor 2 dulu. Stigma negatif apa yang Anda maksud? Jadi yang pertama itu secara eksplisit banyak yang mengatakan bahwasanya Basnas itu tidak amanah begitu. Audit keuangan, audit kesyariahannya. Berarti kemungkinan fraud atau tidak amanah sangat kecil. Ya. Maka Anda akan berzakat bukan ke Basnas. Cari kan saya kata yang las pun walaupun mereka diaudit ada yang memberikan yang ngasal seperti diberikan untuk kampanye partai X, Y, Z. Ya, udah jangan kasih ke dia. Apakah dengan Basnas nasional tadi pusat mereka tidak amanah menjadikan Anda tidak berzakat? Jelas? Nomor 3. Artinya, kan ini kewajiban. Anda kan tidak wajib ngasih ke Basnas pusat kan ya? Bisa langsung, bisa melalui LAS, bisa melalui Basnas kelurahan, desa, kecamatan. Ya sebanyak itu nggak ada yang amanah. Kalau nggak ada yang amanah, udah diserahkan langsung. Berarti zakat menjadi berarti nggak ada zakat daripada fraud. Berikutnya nanti kelanjutannya kita seorang yang ingin berikan zakat secara langsung dari saja. Nah ini berarti proses kepercayaannya kepada si mustahilnya. Ini bagaimana seorang pemberi zakat itu bisa yakin untuk memberikan kepada istri tersebut yang mungkin dia pertama sudah termasuk ke dalam golongan 8 golongan yang masih
Terus dari segi keamanan lagi, apakah seorang pemberi zakat itu wajib mencari tahu dulu atau tidak langsung dikasih saja? Tergantung. Kalau para ulama mengatakan kalau mereka fuqara dan masakin itu kelihatan, ya. Tapi itu di masa dahulu. Ya, kalau di desa sini, tetangga sini yang fuqara wal masakin, dia nggak ada kemana-mana. Kalau di masa sekarang kelihatan pakainya compang-camping dan kelihatan dia pungut sampah, sing kelihatan. Tapi betulkah dia fakir miskin? Yang katakan dulu. Mungkin rumahnya di sini di bawah kolong jembatan, iya. Tapi rumahnya, nggak mau saya sebut kotanya, nanti dikirain itu sentranya para pemulung di Jabodetabek. Ya, di kampung rumahnya lebih bagus dari masjid ini, lebih besar dari masjid ini. Itu dibutuhkan informasi tadi. Maka tidak bisa kita asal lihat orang di jalan, oh kasih zakat. Kondisinya berbeda. Kalau di masa dahulu orang saling kenal semuanya. Maka mereka mengatakan cukup mazharnya. Kalau sekarang dengan tetangga 2 rumah dari rumah Anda, mungkin Anda nggak kenal namanya siapa, muslim atau tidak, kecuali yang sering sama datang ke masjid. Jelas? Maka itu perlu verifikasi. Kalau tidak segan langsung nanya ke dia, nanya ke tetangga-tetangganya, nanya ke RT, kan capek juga tuh. Di lembaga amil zakat, di Las Lebani umpamanya, itu menjadi tugas mereka. Tidak ada mustahik kecuali diverifikasi dahulu. Saya menginisiasi 3 lembaga amil zakat, 1 SIP untuk Kabupaten Bogor juga, Nasrobani Kabupaten Bogor juga, Yurbi Sadaqat untuk Kota Bekasi. Itu diawali dari banyaknya orang WA, Ustaz bantu, hari ini nggak ada makan, besok Ustaz anak saya sakit, ntar meninggal, siapa Ustaz mau tanggung jawab? Ya enggak mau lah saya tanggung jawab. Anak orang meninggal ngapain saya tanggung, presidennya nggak tanggung jawab, dia apalagi saya. Tajam. Makanya saya menginisiasi lembaga amil zakat agar yang seperti ini difasilitasi. Dia betul mustahik atau berbohong. Kalau dengan individu, terkadang saya jengah juga. Setiap saat WA-nya masuk, ngirimin nomor rekeningnya. Kadang saya kirim juga 100.000, 200.000. Ya, saya kira setelah ini saya dirikan 3 lembaga amil zakat, tetap aja itu ada. Maka saya cuekin, saya paling alihkan ke 3 lembaga itu. Sehingga kalau di lembaga mereka verifikasi, kalau Anda paling zakat Anda 2 juta, 5 juta. Kalau lembaga Yurbi pernah menyalurkan kepada satu mustahik 60 juta. Nenek-nenek tinggal di Bogor, kemudian sendirian, rumahnya bocor-bocor, tapi rumah milik dia, dilihat sertifikat milik dia, tidak layak untuk dihuni. Itu diperbaiki rumahnya 60 juta untuk layak tinggal. Lebih baik mana? Melalui langsung atau melalui lembaga? Ya, lembaga lebih bagus kalau Anda yakini amanah.
seperti itu. Daripada cuma 100.000 kan lebih baik dapat 6 juta dia kan ya. Ya. Kalau kita kemampuan pribadi ya seperti itulah, mungkin dah besar. Tapi kalau lembaga dia punya dana terkumpul banyak, bisa dia bahkan memberikan pelatihan untuk mengasah keahliannya sebagai di kita udah pelatihan apa aja di Nasrobani. Fikar. Pada Mustahik sudah dapat pelatihan apa saja. Ada yang servis AC atau cuci AC apa servis? Kalau cuci itu semua orang bisa. Servis juga ada servis AC, barista, apalagi barista apa teknisi mesin? Yang barista ada, tidak ada juga teknisi mesin kopi, apalagi pembuatan bakery 4, apalagi yang sudah dilakukan digital marketing cuma 5, peternakan, perkebunan kerjasama dengan IPB. Ya, kalau antum pribadi bisa melakukan itu, Anda akan ya, paling 2 juta, 5 juta. Ya, maka itu bedanya kalau melalui lembaga yang Anda yakin amanah. Yang tidak amanah tadi tinggalkan. Pasti ada yang amanah, alhamdulillah. Allah barik fi. Baik, alhamdulillah sudah terjawab. Dan kita berikan kesempatan lagi bagi yang awal dulu mungkin ada yang masuk. Ada. Tadi ibu-ibu yang mana menyimak ya? Beritakan. Ya, yang belum kita disampaikan oleh Ustaz Ewali, kalau saya hitung tidak sampai 30 menit, ya, beliau menyampaikan kurang 37 menit tadi di awal, dan semuanya poin ya, jadi kalau saya sampaikan yang beliau sampaikan luar biasa. Kemudian kita, saya kira sudah ada yang ada kira, Siapa yang nitip siapa? Disampaikan jawabannya ya. Teman ini ditinggal ayahnya di dunia dan ayahnya ini Teman Anda umur berapa? sudah dewasa seumur teman Laki perempuan? Apa ditinggal ayahnya? Orang yang segede antum ninggalin ayahnya, bukan ditinggal ayahnya. Ayahnya wafat, terus tapi ibunya masih tidak ada. Nah, ayah ini meninggalkan harta yang sampai meninggalkan rumah. Nah, rumah ini sudah dihasil kurang lebih harganya 1,2 miliar sudah dihasil harganya segitu. Nah, sebenarnya di situ masih digagal ibunya karena ada namanya anak juga gimana ya rasanya. Nah, setelah dihasil itu dari ibunya mengerti kalau dia itu silakan diterapkan. Oke, kita ada 1,2 miliar sudah setahun lebih itu rumah belum juga kita. Nah, bagaimana tentang kewajiban zakat di kamar ini? Ternyata di keluarga itu ayahnya meninggalkan 1 orang istri dan 2 orang anak. Yang anak keduanya itu perempuan. kewajiban zakat apa?
Tidak ada zakat rumah, tidak ada. Kalau untuk mengirimkan harta itu gimana? Jadi kalau dibagi dia tahu nilainya ini ternyata harganya Iya, tapi berbentuk rumah. Nanti kalau sudah berbentuk uang sampai nisab, sudah haul, baru ada kewajiban zakat. Sekarang dia berbentuk rumah. jadi setelah si rumah itu baru kewajiban itu berlaku. Sekarang kan tidak ada zakat rumah, yang ada itu zakat hewan ternak, kemudian zakat hasil pertanian, kemudian zakat emas dan perak, kemudian zakat uang masuk emas dan perak, kemudian rikas. Tidak ada zakat rumah, kemudian zakat perniagaan. Tapi kalau sudah jadi uang terjual dibagi sesuai hak waris, masing-masing dapat di atas nisab. Ya, kemudian sudah 1 tahun masih di atas nisab atau lebih berkembang lagi, asal tidak turun di bawah nisab, baru masing-masing yang ada kewajiban berzakat. Jelas. Jadi Bapak yang bilang sebenarnya warisan itu harta pensiun dan pensiun. Terus Nah, dana pensiun itu kebetulan udah dibagi dari badan itu dari dana pensiun itu, yang itu udah dapat mereka itu udah dapat katanya, berarti udah langsung ngurus sama pembelinya baru langsung baru dibayar. betul. Jadi rumah sih tidak termasuk, berarti nanti yang itu justru setelah dijual dan ada pensiun kita sudah Alhamdulillah sudah terjawab dan mengenai penjelasan yang saya terima. Dan nanti seperti saya tinggalkan warisan. Kenapa? Ya, ini pertanyaan itu, tapi kasusnya menipu dengan saya. Jadi ayah saya meninggalkan rumah, dan sekarang belum terjual. Di masjid nggak boleh iklan. Karena informasi keadaannya dan begitu. Baik, ini ada pertanyaan masuk dari Ahwat. Pertanyaannya, bagaimana zakat fitri orang yang meninggal di hari raya Idul Fitri, namun keluarga Allah belum membayar zakat? Sekarang membayarkan. Kalau dia meninggal sebelum terbenam matahari akhir Ramadan, tidak ada kewajiban zakat. Kalau lahir sebelum terbenam matahari, bayi masih umur 1 hari, ada kewajiban zakat fitr. Kalau setelah azan maghrib malam Idul Fitr wafat, dia tidak ada kewajiban. Wafat iya ada kewajiban. Kalau lahir tidak ada dia kewajiban. Paham? Kalau dia wafatnya kapan? Ini tidak disebutkan di hari raya. Di hari raya berarti setelah masuk, jadi wafatnya di hari raya jadi belum bayar zakat. Wafatnya kapan? Di tanggal 1 Syawal. Setelah sholat, sebelum sholat. Ini tidak ada terakhir. Kalau sabar. Yang pasti sudah masuk ke Bukan masalah dia sudah masuk 1 Syawal, berarti dia enggak mendapat waktu wajibnya. Ya, masuk 1 Syawal dia mendapat waktu wajibnya. Kan waktu wajibnya terbenam.
terbenam matahari sudah wajib, dia sudah masuk waktunya. Ya, maka sama orang yang wafat sekarang tidak ada kewajiban salat zuhurnya. Kalau dia wafat jam 2 dan belum salat zuhur, ada salat zuhur yang wajib dia qadha atau diqadha oleh keluarganya. Allah barik fiik. Maka sekarang bayarkan zakat fitrah itu. Saya punya pertanyaan bisa dibayarkan segera. Dia pertanyaan juga dari Anda lembaga sedang mencari barang. Lembaga sedang mencari barang. Lalu kami carikan. Dan lembaga tersebut langsung bayar ke tokonya. Bolehkah saya meminta persentase dari pemberi karena jasa mencarikan barang tersebut? Di awal ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada haknya. Kecuali dia memang sebagai broker, seperti agen properti. Agen properti dia memang jasanya broker. Kalau tidak ada kesepakatan, dia berhak dapatkan fee. Ya, fee umumnya mulai dari 3%. Kalau Anda cari rumah, Pak, ada rumah kosong, itu kayaknya kosong. Ya, tidak ada kesepakatan dengan dia. Orang lagi duduk di warung atau di pinggir jalan. Lalu Anda beli rumah itu atau sewa atau kontrak rumah itu, atau dia datang minta fee. Itu enggak ada fee-nya. Tapi kalau dia marah-marah dan dia preman di sana, yang apa boleh buat? Pada anak-anak senang tinggal di sana. Baik, kemudian ada juga pertanyaan yang masuk. Apakah kita diperbolehkan mengikuti jual beli saham? Jual beli Saham secara umum ini tidak disebutkan saham. saham siapa yang mau dibeli? Jadi pialang dengan jual beli saham beda. Kalau Anda ingin membeli saham perusahaan, pastikan perusahaannya bergerak di bidang yang halal. Baik jual beli maupun trading maupun jasa perdagangan maupun jasa. Jasanya jasa yang halal, kemudian barang produksinya barang yang halal, barang diperdagangkannya barang yang halal. Yang paling penting, emiten itu atau perusahaan yang menjual sahamnya di bursa tidak punya hutang riba. Ada perusahaan tidak punya hutang riba. Dia tidak menempatkan dananya di bank riba. Bila ada itu, maka tidak boleh. Walaupun fatwa Dewan Syariah Nasional masih membolehkan, syaratnya hutang ribanya di bawah 45%. Artinya sebuah perusahaan A bergerak di bidang makanan, food and beverage. Total asetnya 100 miliar. Punya pinjaman ke bank riba 44 miliar. Menurut fatwa DSN ini masuk dia ke dalam kelompok saham yang boleh dibeli secara syariah, dan maka mereka namakan saham syariah. Itu di bursa saham syariah di Indonesia. Kalau stok yang ada
Dow Jones di Amerika itu tidak masuk. Dia masuk menjadi list atau daftar Islamic stock, yaitu saham syariah, kalau pinjaman ke bank konvennya di bawah 30% dari persentase kapital asetnya. Berarti mana yang lebih syariah, Amerika apa Indonesia? Tidak ada yang syariah. Cuman yang Indonesia ribanya lebih banyak. Amerika ribanya lebih sedikit, tapi tetap riba. Riba yang tidak syariah lah. Wabillahi taufiq. Jazakumullah ya. Untuk selanjutnya kita berikan kepada ikhwan. Bisa saya menyampaikan bahwa ada pertanyaan yang pertama dari yang bisa sampaikan tentang secara dan secara kecil, secara kecil. Berikan untuk menyampaikan bahwa salah satu media yang terjadi di dalam dahulu adalah ustaz berikan jadwal, kemudian berikan gaji dan seterusnya. Nah, bagaimana kita ustaz memberikan nasihat untuk menggabungkan keduanya, Ustaz? Karena ada sebagian ustaz Allah Taala semoga mungkin rasakan saja yang lebih mungkin bahasanya tidak ingin atur objek yang bukan ustaz atau sama sekali dirinya jalan sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menghilangkan rasa besar-besar lagi, karena kita mendengar bahwa para nabi dan keluarganya tidak boleh menerima zakat. Nah, sedemikian saya tidak mau diri saya berasal dari zakat. Itu juga bagaimana? Allah barik. Yang nomor 2, Nabi dan keturunannya dan keluarganya dan Bani Hashim itu tidak menerima zakat, tapi mereka menerima khumus. Khumus itu 1/5 dari pendapatan negara. Sampai sekarang keturunan Nabi SAW di Saudi Arabia itu yang ngaku Habib segala macam ke Indonesia, kalau di sana namanya Syarif. Itu tes DNA. Ternyata betul tes DNA, ada DNA Nabi SAW pada dirinya, dapat biaya hidup dari negara reward. Besarannya saya tidak tahu, tapi tanyalah ke Syekh Ahmad Hazimi yang dia atas agama Saudi, kedutaan besar Saudi Arabia. Ahlul Bait. Al-Hazimi itu masih Ahlul Bait, dan dia mengatakan, saya sempat bertemu beliau, masih dapat khumus, dapat. Pendapatan Aramco berapa setahun? Itu Aramco perusahaan terbesar di dunia kapital asetnya. 1/5 itu untuk cucu-cucu Nabi SAW. Masuk langsung ke rekening mereka. Jelas. Ya. Pengen jadi Habib, tidak bisa lah. Pengen jadi punya istri, nggak Habib, nggak dapat. Istrinya tuh yang dapat. Apa-apalah numpang gitu sih. Tapi kalau ulama, ustadz masih bisa untuk usahakan. Kalau jadi keluarga Nabi tidak bisa usaha kita. Itu ketentuan murni dari Allah Azza wa Jalla. Ada reward khumusnya. Memang mereka nggak boleh zakat, jadi mereka dapat khumus. Ya, seperti itu. Yang pertama tadi. Menggabungkan bagaimana kalau pengelola, kita sebagai pengelola ingin ada dari dakwah sini dengan ini, namun sebagian dari inginnya
nggak diatur ya silakan, tidak ada masalah. Ya. Di Saudi Arabia ada namanya maktab dakwah wal irsyad wa ta'iyatil jariyat. Ini kantor ini berinduk ke Kementerian Wizarah Syu'un Islamiyah, Kementerian Agama Saudi Arabia. Tapi dia berbentuknya mandiri, tapi berinduk saja, punya perizinan seterusnya. Pegawainya adalah part-time dari orang-orang yang punya ghirah dakwah, semangat dakwah, dan mereka tidak digaji. Cuman part-time dari kerja mereka sebagai pegawai negeri. Namanya dosen, biasanya untuk idarahnya hanya karyawan-karyawan di Kementerian Agama, harusnya kerja 8 jam, 4 jam di kantor, 4 jam di kantor dakwah. Mereka enggak digaji. Tapi mereka di antara tugasnya itu tadi, masjid-masjid di kota Riyadh, kalau yang untuk kota Riyadh itu jadwal kajian para masyayikh mereka yang mengatur. Datang ke Syekh Udair, datang ke Syekh Sastri, kapan ada jadwal kajian yang kosong di luar sekian, maka mereka sepakati seperti panitia biasa, apa temanya Syekh ini, nanti diumumkan melalui kertas, melalui online, melalui WA, akan ada dars Syekh Shalih bin Fauzan di masjid ini. Para ulama ini setiap hari juga bebas kajian di masjid di tempat mereka tinggal, nggak jauh-jauh mereka. Tapi kalau kajian tematik, ya itu kantor yang menetapkan. Jelas. Jadi ada yang sifatnya mengikat, ada yang tidak. Kan bagus. Dan mereka, dan kalau kibar ulama itu nggak digaji. Maksudnya tidak ada uang fee dari kantor dakwah. Jelas. Kalau dua-duanya punya rekening rupiah, punya rekening dolar, lalu dia telepon yang mau jual dolar, sepakat kursnya sepakat, umpamanya 18.000 rupiah, sebanyak 1.000 dolar berarti 18 juta. Terhubung mereka dengan telepon tadi, mereka mengatakan jangan matikan hubungan telepon, melainkan dolar masuk ke rekening saya yang punya 18 juta dan 12 juta masuk ke rekening Anda yang mentransfer 1.000 dolar. Kalau belum masuk, tidak boleh ditutup alat komunikasinya. Bila mati, telepon lagi, ulang lagi akadnya. Setelah masuk, diyakini masuk Pak, masuk, alhamdulillah 18 juta. Ini alhamdulillah masuk 1.000. Ya udah selesai. Pertanyaan pertama, apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dalam memajukan ekonomi kaum muslimin di sekitar Mekah? Tapi berkaitan dengan Umar bin Abdul Aziz adalah mengenai ketika belum menjawab Ka'bah, meminta kain untuk Ka'bah atau Islam. Namun Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa dia lebih mendahului Umar bin Muhammad menggunakan atau memakai pakaian dibandingkan Ka'bah yang menggunakan pakaian.
Syakal khair, kasih dia. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Harun ar-Rasyid untuk mengembangkan keilmuan Islam pada masa pemerintahannya? Insyaallah. Lebih. Pada ulama besar, efeknya jadi apa? Jadi fokus, betul. Ya, ya betul. Ya. Kalau antum para guru hidup di masa khilafah Bani Abbasiyah, sepertinya gaji antum bisa 1.000 dinar per tahun. Amin. 4 kilo akhi gaji per tahun guru. Yang tadi 10 kilo itu lama besar. Kalau guru yang ngajar di masjid, rumah muridnya sedikit, ya dapat juga 1.000. Cukup kan ya setahun? 2 tahun juga cukup kan ya? Sehingga ilmu berkembang dan orang jadi guru. Ketika yang terjadi sebaliknya, guru itu hanya orang-orang yang sudah tidak diterima di mana-mana. Ini saya secara umum tidak membicarakan antum. Udah nggak bisa kerja di sini, udah daripada nggak kerja mending jadi guru. Kalau dulu menjadi tujuan. Dan di negara yang perhatikan itu seperti Saudi Arabia, kalau Anda tanya anak-anak kecil besar mau jadi apa, pasti jawabannya syekh. Nabi syekh. Imam masjid, kata dia. Karena imam masjid itu gajinya imam masjid yang ada khutbah Jumatnya, dia khutbah Jumat selama 1 tahun, imam 5 waktu, gajinya 5.000. Pindah, silakan pindah. 5.000 real. Pekerjaan yang lain silahkan. Mau dagang ke Anda, mau apa ke. Yang jelas imam 5 waktu dan khutbah Jumat. Gaji 5.000 real. Muadzin 3.000 real. Hanya azan aja kerjanya. Ya. Indonesia alhamdulillah panjang lehernya. Nabi yang mengatakan panjang lehernya di hari kiamat. Kalau di Arab Saudi di hari kiamat juga lehernya panjang, tapi di dunia sakunya juga tebal. Sehingga orang berpikir, wah ini nih yang enak. Karena masuk polisi, tentara itu dianggap kelas bawah. Sudah enggak diterima di mana-mana, baru jadi polisi tentara. Kan capek polisi tentara kan ya. Latihan fisiknya kelima mah santai. Ya. Seperti itu. Kalau perempuan ditanya besar mau jadi apa, mereka jawabannya musyrifah. Musyrifah itu guru, tapi guru yang sudah penilik, bukan guru guru semuanya sama, enggak kan ya, sertifikasi. Musyrifah itu punya struktur dia. Umpamanya guru BK, guru dia ngajar juga, tanggung jawab di konseling, tanggung jawab di A, itu gajinya 7.000 real, guru SD.
Carilah istri seperti itu. Iya, orang Arab Saudi itu yang istri yang dicarinya guru, karena terpisah. Mereka tidak mau nikah sama dokter, sama perawat, tidak mau. Kan dokter perawat laki-laki pun dirawatnya. Tapi kalau guru tidak, sekolahnya terpisah, guru perempuan hanya ngajar anak perempuan saja, tidak ngajar anak laki-laki. Ya, ini pertanyaan tadi nih ya. Yang ketiga, karena yang ketiga, tadi apa yang telah dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh orang yang punya harta untuk dizakatkan. Apakah dia zakat melalui lembaga resmi atau individu, menyalurkan sendiri, menghitung sendiri, menyalurkan sendiri? Silahkan jawab. Iya, tapi kalau salah hadiah tidak dapat. Saya benarkan iya, tapi dia nggak dapat. Contoh. Kewajiban kaum apabila di daerah tersebut tidak memiliki lembaga zakat yang aman, maka lebih baiknya dia bisa menjalankan sendiri kepada mustahik yang ada di daerahnya, karena itu juga bisa memperkuat muslim. Kemudian ya, bagus, cukup. Di daerah tersebut cukup. Bagaimana dia bisa menghitung zakatnya kalau nggak pernah belajar tentang kewajiban zakat? Ya itu tuh ya bisa dipelajari lebih dahulu mungkin saja. Nanti jawabannya salah kan ya? Tinggal tuh katakan pertanyaannya tadi tidak ada. Ini pertanyaan tambahan. Berarti yang pertama, dia wajib mempelajari tentang zakat ketika dia punya harta. Dia lihatlah sudah sampai atau belum. Kalau sudah sampai, tinggal dia cari mustahik. Nah, boleh verifikasi aja dah. Kan namanya hadiah. Setelah selesai hari. Silakan teman-teman bisa diberikan pertanyaan. Pertanyaannya, zakat, bagaimana zakat dapat mendukung dakwah? Satu saja cukup, banyak tadi yang kita bahas, satu saja cukup. Tidak lebih dari 15 kata. Yang lebih berarti salah. Yang kurang tapi betul boleh dapat hadiah. Silakan. Bagaimana zakat bisa menjadi alat pendukung dakwah? Kalau langsung boleh di bawah 50 kali. Menjawab Ustaz, cara zakat dalam mendukung dakwah adalah salah satunya dengan mensejahterakan guru. Masya Allah. Betul. Ya, mensejahterakan pendakwahnya ya. Termasuk di antara pendakwah adalah guru. Segala sesuatunya tentu membutuhkan ilmu. Apalagi beribadah pada Allah dalam semua aktivitas kita itu tidak bisa kita dapatkan dengan akal kita. Kalaulah bisa diperoleh dengan akal semata, tidak perlu Allah turunkan para rasulnya
yang mereka disiksa, mendapat ancaman, mendapat teror, dan bahkan dibunuh oleh umatnya. Ini berarti bahwa risalah dari Allah tidak akan sampai kepada manusia melainkan dengan mempelajari syariatnya. Wabillahi taufiq.